warahmatullahi. Yo, ke Indonesia mendunia ya. Ini sekarang kita nih udah di dalam nih lokasi pembuatan kelanting dapur Jeng Ani, guys. Ya, produknya banyak. Ada pankres keju, ada abon sapi dan lain sebagainya. Dan Bu Ani ini salah satu juara UMKM Award sekota Tangerang ya, dari salah satu produknya. Dan konon produknya ini udah nasional guys, dikirim ke luar kota dan lain sebagainya ya. Kita saksikan, nanti kita ngobrol-ngobrol tips-tips gimana sih sukses dan lain sebagainya ke sama Bu Ani ya. Jadi kemana-mana guys ya, jangan lupa subscribe channel gue. Oke guys ya, para sobat UKM, sekarang kita sudah bersama dengan Bu Ani ya, atau pemilik branding Dapur Jeng Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Didi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, ya. Secerah omset bulan ini ya. Amin, alhamdulillah. Ya. Guys, jadi Bu Ani ini dia punya branding Dapur Jeng Ani, tapi juga produknya banyak guys. Ya. Ini produknya ada di sini, ada kelanting, ya, ini kelanting, terus juga ada yang sudah di branding nih, ada pankres dan lain sebagainya, dan luar biasanya ya produk-produknya ini berhasil mendapatkan juara di UMKM Award di Kota Tangerang dan di Dinas Indakop, ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan berbagi tips dengan beliau ya. Bu Ani, ya. Ini pertama memulai usaha ya, itu tahun berapa? Saya mulai usaha tahun 2008, Pak. Saat itu saya masih kerja, tapi menyambi jadi entrepreneur. Kerja di mana? Kerja di Islamic Village, Kota Tangerang. Guru? Iya. Ngajar? Guys. Ibu guru guys, ibu guru entrepreneur nih. Wah, mantap. Oh gitu ya. Berarti sekarang udah berjalan berapa tahun nih? Kurang lebihnya 14 tahun ya Pak ya. 14 tahun ya? Iya. Luar biasa ya. Berarti tetap eksis dia. Alhamdulillah. Terus Bu Ani ini gimana ceritanya ya? Kan sekarang udah resign ya katanya? Udah resign. Nah, gimana ceritanya bisa ke produksi kue-kue gitu kan dan lain sebagainya gitu kan, bisa cerita? Berawal mungkin dari saya doyan makan ya Pak ya. Oh, doyan makan ya. Doyan makan tapi nggak bisa masak gitu loh Pak, gimana ya, jadi gitu. Beli terus. Pada akhirnya saya berpikir saya doyan makan tapi saya nggak bisa masak, kan boros ya Pak. Akhirnya saya coba untuk kursus-kursus, dari kursus bikin kue, kursus masak, dan sampai akhirnya terciptalah semua produk-produk ini yang ada di sini. Jadi Bu Ani ikut kursus-kursus ya? Ikut kursus. Dan berbayar ya? Berbayar. Kan tahun 2008 sampai 2015 itu kan nggak ada kursus-kursus yang 2018 malah itu kita harus mengunjungi gurunya Pak. Kita harus cari guru yang bagus tuh yang di mana, sampai ke Bekasi, ke Depok, sampai ke Bandung saya kejar tuh Pak guru. Supaya saya bisa masak dan bisa bikin kue yang seperti ini, seperti sekarang. Ya dulu nggak ada kursus YouTube ya dulu ya. Zaman dulu kan kita gadget gitu kan jarang sekali ya Pak ya. Jarang. Sekarang kan udah lebih mudah, ada Google, ada apa, kalau bikin kue tinggal pencet tapi semua itu butuh kursus juga sih Pak, karena ada tip and trick yang rahasia di situ. Guys ya, kalau pengen tahu ilmunya dan lain-lain ya, kursus, dalemin ya, fokus ya, dan juga benar-benar serius ya. Kalau serius pasti insya Allah menghasilkan ya, kayak Bu Ani ini tuh luar biasa. Nah Bu Ani, sekarang itu karyawan yang bekerja di Bu Ani ini ada berapa orang nih? Kalau untuk karyawan yang di rumah itu ada sekitar 5 orang. 5 orang? 5 orang, tapi kalau untuk lagi banyak pesanan, banyak orderan itu bisa sampai 10 orang Pak, karena kita terbagi dari bikin kue dan snack kotak.
Nasi kotak maksud saya. Catering nasi box. Jadi kalau ada pesanan wedding itu terbagi, ada yang sebagian khusus membuat kue dan sebagian lagi khusus masak buat catering weddingnya gitu. Wah, luar biasa guys. Ya. Bikin kue kering, terima nasi box, kue-kue snack box, snack basah dan lain sebagainya. Ya. Wah, luar biasa nih Bu Ani nih. Ya. Awalnya nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Wah, guys ya. Jadi jangan berkecil hati ya para UMKM nggak bisa masak ya, pasti bisa kayak Bu Ani ini, asal ada mau usaha dan ada kemauan gitu kan. Nah, Bu Ani boleh tahu nggak nih? Sekarang nih omsetnya nih sebulan tuh berapa? Aduh, omset ya Pak ya. Kalau omset untuk keseluruhan Pak ya, keseluruhan all in semuanya ini ya sekitar 50 jutaan lah. 50 ya? Oh, tapi itu omset ya. Iya. Omset. Luar biasa guys, 50 juta. Untuk kelanting dan lain-lain gitu. Masya Allah, itu luar biasa ya. Ya, untuk apa namanya sekelas UMKM ya, dan apalagi yang ininya emak-emak ya, the power of emak-emak ya. The power of waduh, itu bisa ngelebihin gaji manajer tuh gitu kan. Oke. Nah Bu Ani, bisa cerita nggak sih kira-kira dulu waktu ada suka dukanya ya dalam menjalani atau mengembangkan usaha ini dulu gimana? Suka dukanya banyak sekali Pak. Sukanya banyak, alhamdulillah, dukanya juga banyak, balance ya Pak ya. Jadi kalau dukanya itu kalau saya kan di awalnya dengan produk ini pakai kelanting, ada kelanting ini kelanting awal saya ada kelanting. Ini ada macam-macam rasanya ya. Ada kelanting udang, ada kelanting getuk ini kelanting itu kelanting selondok namanya, kelanting wijen. Nah, dukanya itu kalau saat musim panas itu singkongnya tidak ada Pak, susah cari singkong. Iya. Jadi kita op itu sampai sebulan 2 bulan sampai cari singkong itu benar-benar ada gitu. Emang ininya dari singkong? Dari singkong. Bukannya dari tepung sagu? Dari singkong asli. Oh gitu tuh. Dukanya itu seperti itu, jadi susah mencari bahan baku kalau udah musim panas. Kalau musim hujan melimpah karena subur tanahnya. Yang kedua, kalau kita kan saya ini kan pemasarannya kan Jabodetabek Pak ya, dari Serang sampai Bogor. Untuk ini kan kita kirimnya ke agen-agen kue besar. Iya. Itu mungkin yang kendalanya pembayaran. Determin biasanya dan itu pun kadang-kadang susah untuk ditagihnya. Beberapa agen seperti itu. Terus kalau namanya usaha kan ada up and down ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi sepi ya banyak retur Pak. Kita yang tanggung pasti. Kalau dia udah kelamaan ya, jadi diretur. Itu ada MOU-nya bahwasanya bisa diretur itu? Bisa, ada MOU. Gitu jadi ada resikonya ya? Resikonya banyak sebenarnya, cuman ya kita kembali lagi ke ikhtiar kita ya Pak ya, doa. Jadi alhamdulillahnya ya disyukurin aja sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Kalau untuk kelanting ini dari tahun 2008 sampai sekarang, sampai saya bisa membuat beberapa varian sebenarnya. Nah, ini bisa saya campur dengan bumbu seblak dan lain-lain. Iya nih ada kelanting udang, kelanting wijen. Jadi, nah terus ini ada yang udah terbranding nih, produk-produk yang udah terbranding nih, kelanting udang, terus di pankres ya. Ini awalnya katanya nih juara di UMKM Award ya. Kota Tangerang. Nah gimana nih bisa terpikir ini dibikinin kayak begini nih guys? Kalau sejarahnya ini cukup panjang ya ceritanya. Jadi saat pandemi itu tahun 2019 itu kan beberapa pesanan catering saya itu di cancel karena pandemi takut ya orang takut. Jadi sekolah tiba-tiba online. Kebetulan saya pun seorang pendidik dulu kan, jadinya saat acara itu buat acara ujian nasional, acara macam-macam itu menjelang ujian itu udah banyak yang DP ke saya. Udah jadwal udah terinci buat kapan saja, ternyata tiba-tiba semua harus off
dan sekolah online. Jadinya itu kendalanya. Jadinya akhirnya saya harus mengembalikan uang-uang yang sudah masuk. Saya kembalikan semua. Ada yang beberapa yang toleransi ke saya, udah nggak usah dibayar dulu, nanti aja setelah pandemi atau setelah sekolah bisa online lagi atau dinas bisa masuk lagi, nanti kita pesen. Titip lah, ibaratnya titip ke kita. Sedangkan uang yang sudah masuk itu sudah kita belikan bahan baku, Pak. Jadi bahan baku kan buat persiapan produksi. Ternyata tidak bisa karena online. Akhirnya saya berpikir, bahan baku tuh dibikin apa ya? Saya bilang, terigu saya udah berapa karung gitu loh. Kan saya juga bikin roti dan lain-lain. Akhirnya terus semua, pokoknya semua, termasuk produksi ini pun karena di agen pun nggak mau terima pengiriman karena sepi. Gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke karyawan, ayo kita bikin makanan, mudah-mudahan itu jadi berkahnya kita gitu. Saya baru wacana tuh Pak, belum terpikir kue apa gitu, karena saya ngelihat banyak bahan baku yang numpuk di gudang gitu loh. Aduh, dibikin apa nih ya? Sampai akhirnya malam itu saya berpikir bikin apa ya. Nah, saya makan kue ini Pak, namanya kari pap. Namanya kari pap nih, kan? Tadi udah nyobain nih. Kari pap, kari. Terus kari pap itu kan ini termasuk best seller banget Pak di saya, kue best seller. Jadi saya pikir bisa nggak ya saya ngolah kari pap itu menjadi sebuah kudapan yang kriuk. Saya olah tiap hari, saya olah gagal, coba lagi gagal sampai menghabiskan tuh 1 karung terigu Pak. Gagalnya itu. Trial and error-nya. Sampai 1 karung terigu. Saya udah putus asa. Kata karyawan saya, aduh, nggak enak rasanya nih, keras gitu. Akhirnya saya coba otak-atik sendiri, akhirnya saya kali ini bisa nih. Dah, kita bismillah, kita bikin. Nah, alhamdulillahnya berhasil. Alhamdulillah. Berhasil. Saya bingung nih ngasih nama apa gitu. Waktu itu saya kasih nama apa saya lupa. Itu ada yang klaim, kan saya posting di IG. Diklaim sama dia. Ibu yang ini nih pokoknya diklaim. Akhirnya saya mau dilaporin ke Haki. Sampai saya bilang, sampai saya ganti. Pokoknya kosakatanya ini saya ganti berkali. Terciptalah Pankers ini pada akhirnya gitu. Dan saya coba tes ke teman-teman kerja saat itu, dia bilang enak gitu loh. Saat ajang pemilihan ulang tahun Kota Tangerang, saya ikut kurasi Pak. Dan saya juga sempat yang kaget saat diumumkan bahwa ini termasuk 10 besar kurasi untuk pangan. Lalu kita dikurasi lagi, dimasuk ke dalam camp selama 5 hari. Di situ penjurian dan penilaian. Dan akhirnya alhamdulillahnya ini Masya Allah. Guys, namanya prahara membawa anugerah ya. Ya, awalnya karena stok bahan numpuk ya, pandemi karena banyak cancel, akhirnya diputar, diusahakan ya gimana caranya, dan akhirnya terjadi. Maksudnya ini jadilah produk Pankres ini. Ya kan, prahara membawa anugerah nih, dan produk ini berhasil menjadi juara UMKM Awards. Nah, ini dia juaranya. Oke. Tropinya. Mantap ini. Terus ini ada apa nih Bu yang ini? Sagon ya. Ini sagonnya lux nih guys nih. Ya, dipakein packaging dan ini dan sebagainya. Wah, iya udah. Oke, terus ini pengirimannya Jabodetabek ya? Kalau untuk sagon ini sebenarnya lebih keturunan cookies ya Pak. Kebetulan saya tuh setiap hari raya Idul Fitri itu saya selalu produksi ini awalnya. Ada nastar, ada macam-macam kue kering untuk Lebaran. Salah satunya ini. Setiap saya bikin sagon saat itu dibanding kue yang lain, mereka lebih senang untuk repeat order yang sagon ini gitu loh, karena mungkin rasanya kata mereka itu best sellernya ini. Sampai akhirnya saya berpikir
bagaimana kalau sagon ini nggak saya bikin saat lebaran saja, tapi di setiap hari saya produksi untuk kirim ke oleh-oleh. Nah, jadi sagon ini sudah bisa tampil di tempat oleh-oleh bandara, ada di The Rans, sudah tampil di sekitar sini, sudah ada ini. Udah terkenal lah ya dia ya. Wah, luar biasa nih. Oke. Nah, terus Bu, ini kan ada apa namanya? Udah banyak nih produknya nih dan lain sebagainya ya. Kira-kira nih target, ada plan gitu, plan yang terdekat ini atau plan jangka panjangnya deh ya. Ibu tuh mau bikin apa nih setelah ini? Atau mau targetnya, mau harapannya apa nih? Saya target dalam waktu dekat pengen membuka apa Pak kalau di rumah itu? Toko di rumah ya. Workshop di rumah ini. Jadi kebetulan ada beberapa teman atau beberapa relasi yang ingin berkunjung ke tempat produksi saya, Pak. Saat ini saya belum percaya diri untuk teman-teman tuh datang ke sini gitu. Sampai akhirnya saya dapat dorongan dari teman-teman, ya udah terima aja gitu. Kayak saya dalam waktu dekat ingin memperbaiki ini menjadi workshop saya, Pak. Workshopnya Dapur Jeng Ani. Iya. Bagus, cantik dong kalau ada workshop kan bisa nanti ada dinas ya kan, mau kunjungan dan lain sebagainya ya kan. Kebetulan dalam waktu dekat ini antara bulan November pertengahan atau akhir ada kunjungan dari Dinas Koperasi Provinsi Banten pengen berkunjung ke sini, Pak. Bu, jadi Bu Ani ini aktif ya di pameran, di pelatihan-pelatihan dari Dinas UMKM ya Kota Tangerang ya. Guys ya. Kota Tangerang dan provinsi. Iya, tuh sobat UKM ya. Jadi jangan sungkan untuk datang ke dinas-dinas UMKM di masing-masing tempat kalian. Ya, Bu Ani ini juga begitu. Nanti ada info pameran, info bazar dan lain sebagainya ya, sehingga produknya juga bisa di-up dari segi marketing maupun dari segi lain sebagainya gitu. Termasuk saya juga kan direkrut oleh Dinas UMKM ya untuk menjadi pendamping untuk di Cibodas ini. Ya, alhamdulillah semua produk ini atas bantuan Dinas Indakop Kota Tangerang dan dinas-dinas terkait, Pak. Dinas Koperasi dan lain-lain. Iya. Oke. Nah, Bu Ani, kira-kira dari pengalaman dan lain sebagainya ya, ada pesan-pesan nggak atau tips buat sobat UKM di rumah nih ya dalam menjalankan usahanya? Menurut saya usaha itu jangan cepat menyerah, berjuang, berusaha dan berdoa, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Jangan cepat menyerah karena usaha tidak mengkhianati hasil, guys. Ya, yang dikit-dikit gagal ya, kayak tadi Bu Ani ya, trial and error-nya 1 karung ya kan, akhirnya jadi deh nih pankres nih. Itu jadi kalau usaha itu terus sampai kapan? Sampai kapan gagalnya? Sampai sukses ya gitu. Selain ini semua banyak produk-produk yang ciri khas Tangerang, Pak. Ini termasuk namanya geplak Betawi. Ini geplak Betawi ya. Iya. Jadi kalau yang bikin orang Tangerang jadi geplak Tangerang. Ini sebenarnya antara Betawi dan Tangerang ini, Pak, bersaudara. Iya, jadi ini enak nih, guys. Kayak wajib gitu. Geplak Tangerang. Jadi kalau di Jogja kan geplaknya kan dari kelapa yang diparut itu sama gula. Kalau ini geplak Tangerang sudah subhanallah. Baik Bu Ani, mungkin itu saja ya ngobrol kita, sharing-sharingnya. Terima kasih saya ucapkan ya atas kunjungannya ya, atas sharing tipsnya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan Dapur Jeng Ani brandingnya ini bisa go mendunia ya. Bu Ani ya. Kita kasih salam UKM dulu buat sobat UKM di rumah ya. UKM Indonesia sukses mendunia. Oke guys.